Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tutorial tentang cara menggunakan aplikasi PKG khusus guru SD golongan 3B yang mengajar di kelas rendah, yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 3. Nah, langkah yang pertama yaitu kita membuka aplikasinya. Di sini ada, kalau kita cermati, ada tertulis khusus SD dan yang bagian atas ini khusus kelas 1 sampai kelas 3, artinya guru kelas rendah. Kemudian yang di bawah itu penilaian kinerja guru untuk guru kelas 4 sampai kelas 6 atau kelas tinggi. Nah, yang perlu diperhatikan jika kita akan menilai guru kelas rendah, maka kita menggunakan yang di atas, yaitu guru kelas 1 sampai kelas 3, lalu nomor urutnya 3, 4, 5, 6, 7. Gitu. Nah, apabila kita menggunakan untuk menilai guru kelas tinggi atau kelas 4 sampai 6, maka kita menggunakan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Jadi itu bedanya. Baik, sekarang kita coba untuk guru kelas rendah pada golongan 3B. Pertama, kita isi data guru dulu yang ini. Data guru, kita klik begitu akan muncul seperti ini. Ya, kita isi data gurunya. Ini nama, NIP, NUPTK, tanggal lahir dan seterusnya diisi dengan lengkap. Kemudian, nah di dalam data guru ini yang sangat penting adalah ini, penulisan untuk golongan. Kalau golongan 3B, maka di sini 3 Romawi dan B-nya huruf kecil. Nah, jika kita mau mengisi itu ada diminta password-nya, itu password-nya ada di deskripsi pada video ini di bawah ya, deskripsi di bawah. Itu kita tulis. Nah, itu merupakan password-nya. Nah, setelah itu kita ganti menjadi 3B. Ya. Oke, di 3B sudah. Lalu nama kepala sekolah lengkap dengan pangkat golongan dan seterusnya. Tempat sekolah mengajar SD 212 dan seterusnya sampai pada alamat. Kemudian nama penilainya. Dan penilai juga dilengkapi dengan NIP, SK penugasan, nomor, tanggal, dan berlaku sampai kapan untuk SK penilaiannya itu. Nah, kemudian periodenya ini sudah otomatis, yaitu dan coba tahun 2021, tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Nah, untuk yang waktu penilaian ini bisa diatur sesuai dengan kapan kita mengadakan penilaian. Ini contohnya tanggal 25 Oktober. Nah, kalau sudah seperti ini, yang perlu diamati lagi ini, nah tugas tambahan atau tidak, jika tidak, maka di sini cukup ditulis guru. Kemudian guru kelas, jenjangnya SD. Itu sudah, kita lanjut. Lalu kembali kepada halaman awal aplikasi, ada dashboard-nya. Langkah selanjutnya kita mengadakan penilaian. Nah, sekali lagi, karena tadi guru yang tidak mendapatkan tugas tambahan, maka kita menggunakan ini yang pertama itu penilaian kinerja guru untuk ini kelas 1 sampai kelas 3. Nah, yang di bawah itu tidak perlu diisi karena ini untuk guru kelas 4 sampai 6. Kemudian penilaian tugas tambahan itu tidak ada juga. Guru biasa misalnya maksudnya gitu, jadi tidak perlu mengisi yang ini. Nah, yang diisi adalah yang biru-biru ini, kemudian ini penilaian sejawat, penilaian siswa, penilaian orang tua. Lalu akan kelihatan nanti indeks kehadiran dimasukkan, lembar identitas guru kita lihat, dan laporan dan evaluasi. Nah, baru kita lanjut ke 3 ini.
kita cek angka kredit guru, lalu cetak angka kredit guru. Nah, gitu. Dan seterusnya ya. Kita mulai dengan penilaian kinerja guru. Nah, ini kita klik. Nah, penilaian kinerja guru di sini ada 14 kompetensi. Ini yang pertama, kompetensi yang pertama yaitu menguasai karakteristik peserta didik. Ini terus kita lihat di sini. Nah, apabila penilaiannya ternyata mendapatkan hasil 2, maka ini kita ganti. Ini kita hapus dulu. Lalu ini kita ganti dengan X huruf kecil ya. Nah, lalu berubah itu ya. Sudah berubah. Jadi begitu juga ini, kalau ini ternyata penilaiannya 2, ini kita hapus dulu. Lalu kita ini X huruf kecil. Nah, otomatis ini berubah. Nah, jadi gitu ya. Dan seterusnya, ini hanya penginputan saja. Nih, sampai kepada kompetensi 2, yaitu menguasai teori belajar. 3, pengembangan kurikulum. 4, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Dan seterusnya sampai 14 kompetensi untuk guru. Baik guru SD maupun guru SMP. Ini kebetulan guru SD ya. Jadi ada 14 kompetensi untuk guru SD. Nah, kalau ini sudah diisi semuanya, lalu kita kembali ke menu. Nah, sekali lagi ini kita lewati. Karena ini untuk guru kelas 4, ini guru tambahan. Nah, ini lalu kita masuk kepada penilaian teman sejawat. Kita klik teman sejawatnya. Nah, ini di sini dicontohkan baru 4 guru yang diinput. Kalau mau 5 guru yang diinput, maka atau lebih dan seterusnya, maka harus diberi nomor di sini. Ini sebagai contohnya ya. Ini kalau menginput guru kelima, penilaiannya kita masukkan di sini angka 5. Nah, sehingga ini kita lihat pengurangannya. Karena ini sudah dibagi 5. Kalau ini 5-nya kita hapus, kita kembali kepada 92 karena ini masih dibagi 4. Jadi itu caranya. Kita masukkan 5, lalu kita coba nilainya misalnya di angka 1 ya. Terus begini, atau mau di angka 2 juga boleh begini, tergantung dari penilaian dari teman guru sejawat tadi. Terus sampai selesai, sampai kepada perilakunya ya. Nah, ini sudah selesai. Kita lihat. Nah, ini nilai hasilnya 93,33 ya gitu. Nah, sebagai contohnya, jika ini sudah diisi semua, tapi lalu tidak ingat menulis di sini penilai keberapa, misalnya ini kita hapus karena tidak ingat, nah ini secara otomatis ini kan lebih dari 100. Berarti ini nilainya masih dibagi 4, sementara yang mengisi penilaian adalah 5 orang guru, sehingga di sini kasih angka 5. Itu caranya. Sehingga ini akan kembali. Nah, begitu. Itu yang selanjutnya, jika penilaian ini gurunya hanya 5 sampai di sini saja. Tapi kalau 10 maka di sini tambah 6, 7, 8, 9, 10 dan diinput nilainya seperti yang tadi. Begitu caranya. Selanjutnya kita kembali kepada menu. Kalau sudah penilaian teman sejawat maka penilaian siswa. Nah, penilaian siswa di sini juga karena untuk guru kelas rendah maka penilaian siswa tidak ada ya. Penilaian siswa tidak ada. Ini tidak mempengaruhi. Tidak usah diisi yang ini, tidak usah diisi. Nah, perlu diisi adalah penilaian orang tua. Nah, penilaian orang tua itu hanya 3 orang saja, sehingga ini diisi begitu 3. Nah, tinggal menyesuaikan saja, misalnya komunikasi itu nilainya 1, maka ini diubah saja gitu. Misalnya ini dihapus dulu yang 2-nya, lalu kita masukkan untuk X huruf kecil di angka 1, itu caranya. Dan ini kan mempengaruhi jumlah di sini ya, itu caranya. Itu caranya kalau sudah 3 orang tua siswa sudah dimasukkan, lalu kita kembali ke sini, ke menu utama. Kita masukkan, kita input indeks kehadiran. Nah, mulai dari Januari sampai Desember kita lihati nanti ya. Januari sampai
Desember 2021, ini masih pada bulan Oktober, jadi sampai di sini aja masih. Nanti kalau kalau ini nilainya sudah 100% semua ya. Nah, kalau ternyata ada tidak hadir atau, misalnya terlambat atau pulang duluan dan sebagainya, kalau mau dimasukkan maka dimasukkan di sini sebagai contohnya. Nanti misalnya di bulan Oktober ini atau di bulan November nanti ada tidak hadir 2 hari misalnya nih. Ini 2 hari kita masukkan situ, lalu ini kita lihat nilainya. Nah, akan berubah ya 5, itu caranya. Tuh, kalau sudah di-input selama 1 tahun, kita kembali ke menu. Secara otomatis tersimpan. Nah, selanjutnya kita lihat, kita cek identitas gurunya. Ini sudah namanya Wiro, pangkat golongan 3B, SD 212, nama penilainya, dan seterusnya. Ini nanti tanggal tanda tangan saja. Oke, kalau sudah kita kembali ke menu, kita lihat lagi laporan dan evaluasi. Kita lihat Wiro 3B dan seterusnya, ini untuk persetujuannya. Dan lanjutnya yang berikutnya, yang keempat, ini adalah angka kredit gurunya. Nah, kalau tadi angka kredit gurunya, kita lihat di sini 9,50. Nah, ini tadi, ini nilai dari penilaian PK tadi, 70%, kuesioner dari guru sejawat 15%, orang tua 15%. Nah, jadi untuk siswa tidak masuk ke sini karena untuk siswa kelas 1 sampai kelas 3 dianggap belum mampu untuk memberikan penilaian. Jadi daripada bingung, lalu mereka ditiadakan. Jadi penilaiannya tiga macam saja. Penilaiannya atasan, kemudian guru, dan orang tua siswa. Itu. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita kembali ke menu. Nah, terakhir kita lihat cek cetak angka kredit guru. Nih, angka kreditnya 9,5 untuk golongan 3B. Jadi untuk naik ke sana, nanti ya naik ke sana, itu dari 50 nanti akan menjadi 100. Jadi karena ini baru 1 tahun, tambahnya baru 9,5 untuk hasil PK-nya. Baik, kita kembali ke menu utama. Nah, caranya ini, tahap penggunaannya ini sudah ada di sini ya, tadi 1, 2, 3, 4, 5 yang ini, terus dan seterusnya. Lalu yang dicetak ini ya, yang dicetak lembar yang dibutuhkan untuk PK guru tadi yang tidak ada tugas tambahan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Artinya ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu saja yang dicetak. Sudah cukup, yang itu sudah merupakan mewakili dari penilaian tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.